Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait menyusun laporan keuangan perusahaan dagang dengan menggunakan sistem pencatatan periodik. Sebelum itu, izinkan saya membacakan anggota kelompok 1. Yang pertama, Alvina Sukmawati dengan NPM 2120103075. Yang kedua, Anissa Azhara Putri dengan NPM 2140103181. Yang ketiga, Dava Maulana Fahrezi dengan NPM 2120103072. Yang keempat, Siti Laila Lusna dengan NPM 2120103087. Dan yang terakhir, Siva Agnia Najwa dengan NPM 2120103081. Baik, berikut presentasi dari kelompok kami. Pencatatan persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang sendiri merupakan istilah yang dipakai untuk merujuk pada barang-barang milik perusahaan yang bukan termasuk aset operasional, karena barang-barang tersebut memang disediakan hanya untuk berdagang atau dijual kembali. Salah satu komponen yang paling krusial dalam operasional perusahaan dagang adalah persediaan barang dagang. Dalam ranah akuntansi pun persediaan barang dagang juga harus dicatat di dalam laporan keuangan. Dua metode dalam mencatat persediaan barang dagang. Meskipun bukan berupa aset operasional, perusahaan dagang wajib mencatatkan persediaan barang dagangnya ke dalam laporan keuangan. Ada beberapa transaksi yang dapat mempengaruhi banyaknya persediaan barang dagang. Di antaranya adalah pembelian, potongan pembelian, biaya pengiriman pembelian, retur pembelian, penjualan barang dagang, potongan penjualan, biaya pengiriman penjualan, retur penjualan, dan pajak. Kemudian terdapat dua jenis metode dalam pencatatan persediaan barang dagang, yakni metode periodik atau yang disebut periodic inventory system dan metode permanen atau yang disebut juga dengan perpetual system. Pengertian dari metode periodik atau periodic inventory system. Metode pencatatan ini dilakukan pada akhir periode penjualan. Jadi, persediaan barang dagang tidak langsung dicatat saat terjadi transaksi. Metode periodik juga disebut sebagai metode fisik karena pencatatannya dilakukan dengan cara mengecek langsung persediaan barang dagang. Perlu diingat bahwa meskipun jumlah persediaan barang hanya dicatat pada akhir periode, tetapi transaksi penjualan tetap dicatat tiap kali terjadi transaksi penjualan. Selain itu juga metode periodik atau fisik ini lebih cocok diaplikasikan pada perusahaan yang memiliki volume barang yang tinggi serta frekuensi penjualan yang tinggi pula, misalnya perusahaan yang menjual produk makanan. Selanjutnya, pengertian dari metode permanen atau perpetual system. Metode ini berbeda dengan metode periodik yang hanya melakukan pencatatan persediaan pada akhir periode penjualan. Metode permanen atau perpetual justru mencatat transaksi penjualan pada saat transaksi tersebut terjadi. Gampangnya, jika terjadi transaksi penjualan yang mempengaruhi jumlah persediaan barang, maka rekening persediaan barang pun ikut dicatat saat itu juga. Metode pencatatan ini biasanya digunakan pada penjualan barang mewah dan memiliki nilai jual yang tinggi, misalnya mobil. Contoh pencatatan persediaan barang dagang, jenis transaksi, pembelian barang, metode periodik, pembelian, kas atau utang dagang, metode perpetual, persediaan barang, kas atau utang dagang, jenis transaksi, retur pembelian, metode periodik, kas atau utang dagang, retur pembelian, metode perpetual, kas atau utang dagang, persediaan barang, jenis transaksi potongan pembelian, metode periodik, kas dan potongan pembelian, metode perpetual, kas dan persediaan barang, jenis transaksi penjualan barang, metode periodik, kas atau piutang dan penjualan, metode perpetual, kas atau piutang dan penjualan, harga pokok penjualan dan persediaan barang, jenis transaksi retur penjualan, metode periodik, retur penjualan dan kas atau piutang dagang, metode perpetual, retur penjualan, kas atau piutang dagang dan persediaan barang, harga pokok penjualan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.